Saya Karissa Gerani, insya Allah akan hadir dalam talk show Kurban Bersama Mualaf, live dari Pondok Mualafah Irena Center. Nah, sebenarnya lebih mau tanya itu aja sih Umi, atau yang lain mungkin Kohani, Dondi. Nah, banyak kan Ica dengar kalau kemarin mau kurban, nggak boleh potong rambut dulu, nggak boleh potong kuku dulu gitu. Sebenarnya hikmahnya apa sih di balik perkara-perkara yang dianjurkan itu dan larangan-larangannya juga gitu. Terus lebih utama mana sih? Kayak tadi kalau untuk perorangan atau patungan yang sepertujuh, kebetulan Ica baru bisa yang sepertujuh, tapi kemudian apakah kalau uangnya hampir sama gitu ya, kambingkah atau lebih baik sepertujuh, mana yang lebih utama? Kemudian apakah jantan lebih utama dari betina? Seperti itu sih Umi, yang apakah nanti dagingnya boleh diberikan kepada yang non-muslim gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Karissa Gerani dan pemirsa sekalian, bahwa narasumber yang hadir di sini mereka semua adalah mualaf. Saya perkenalkan dulu mungkin dari Umi. Beliau dulu adalah seorang biarawati, ya, yang alhamdulillah sekarang menjadi salah satu pejuang Muslim juga. Nah, kemudian juga ada Kohani Kristianto, beliau mantan penginjil dan sekarang juga aktif sebagai pendakwah, begitu juga Pak Dondi. Dan mungkin selanjutnya mungkin saya berikan waktu kepada Dr. Karissa Gerani. Dan kalau saya tidak salah dengar, mungkin beliau ini belum lama ya masuk ke dalam Islam. Tentunya sebagai seorang yang baru hadir di tengah-tengah kita, sebagai saudari kita, kaum muslim, tentunya beliau akan lebih banyak bertanya. Tapi mungkin untuk di awal ini saya berikan waktu kepada Dr. Karissa. Mungkin ada opening mungkin untuk mengawali acara kita. Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Resto. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, Allah mudahkan pada hari ini untuk virtual ya, ketemunya Umi, Kohani, Dondi, Pak Resto juga semua yang ada di sini gitu ya. Alhamdulillah ini Idul Adha kedua saya gitu ya. Tapi ya walaupun Idul Adha kedua, kalau ini tentang fikihnya berkurban itu masih ilmunya masih minim banget. Makanya mungkin kalau ada kesempatan hari ini boleh tanya-tanya gitu, alhamdulillah banget gitu ya. Juga tempatnya manusia, tempatnya hilaf, tempatnya lupa gitu ya, tempatnya lalai gitu. Mungkin kalau kita sering-sering ini mengingatkan ini setahun sekali itu supaya ini makin dekatlah dengan Allah gitu ya. Kalau kita barang siapakan yang menuntut ilmu gitu ya, itu dimudahkan jalan menuju surga. Itu kan cita-cita kita semua gitu ya. Nah, kesempatan ini apa sudah boleh langsung nanya Pak Resto? Udah nggak sabar nih. Ini dulu ya. Silakan langsung tanya, dokter. Langsung tanya. Ya boleh. Ya alhamdulillah sih tadi. Biasa saya kalau belajar juga biasanya dari awal, dari pengertiannya, dari sejarahnya, alhamdulillah tadi Umi Iren juga sudah sampaikan, kemudian Kodoni juga sudah sampaikan gitu. Alhamdulillah ini udah catatannya udah nambah. Nah mungkin kalau dari tentang pengertian kurban dalam Islam sudah masuk ke yang kedua, saya mau tanyakan itu dalil-dalilnya mungkin Umi apa saja di dalam Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan berkurban ini. Ya, terima kasih. Insya Allah kalau kita meneliti dan membaca dengan seksama, antara lain di dalam surat Ibrahim, itu demikian jelas begitu seperti tadi dinyatakan. Kalau nggak salah siapa yang bilang tadi ya, Aristo atau Hani ya, itu dikatakan bahwa ya
Dondi yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu kan sampai lanjut usia. Ada yang menyatakan itu diperkirakan sampai 99 tahun nggak punya anak. Dan ketika malaikat Allah datang, Nabi Ibrahim alaihissalam pun dalam ayat itu, rangkaian ayat itu sudah memang bisa disimpulkan, terbukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu usianya sudah tua dan istrinya juga sudah menopause gitu ya. Ya seolah-olah nggak mungkin gitu punya anak. Tapi alhamdulillah berawal dari Siti Sarah ya, itu juga pengen punya keturunan. Bagaimana mempunyai keturunan sudah merupakan suatu ikhtiar yang membudaya di berbagai peradaban. Orang kalau nggak punya anak itu biasanya mancing dulu, mancing dulu dengan anak ya, sehingga dia kemudian suami istri itu punya anak. Nah nampaknya seperti itulah Siti Hajar itu kemudian mengatakan kepada suaminya tercinta, nikahilah Hajar untuk menyambung keturunan kita. Dan kemudian sampailah Nabi Ibrahim menerima dan kemudian menikahi Hajar. Maka lahirlah anak. Maka dari sini kelihatan banget siapa anak yang pertama. Anak sulung itu siapa? Jadi berarti kan anak sulung itu adalah Nabi Ismail. Namun di dalam Bible juga dikatakan kisah tentang Nabi Ismail, tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kisah tentang Hajar, kisah tentang Sarah gitu. Nah kemudian Nabi Ismail ini kemudian dididik, dibesarkan sampai dengan usia di dalam Al-Quran dituliskan usia bisa berjalan seiring dengan ayahnya. Jadi menempuh perjalanan seiring dengan ayahnya. Berarti usianya berapa itu? Kurang lebih usia remaja. Ya, berarti sudah di atas 10 tahun itu. Sudah bisa berjalan sendiri, menempuh perjalanan dengan ayahnya. Pada saat itulah kemudian seperti Umi sebut tadi, sekali lagi, suatu stressing. Siti Sarah ini tidak punya anak, bahkan dia menganggap suaminya dan dia sendiri juga sudah nggak mungkin punya anak, dia menopause, dia anggap suaminya sudah mandul. Maka ketika malaikat Allah datang, dia pun menertawakan mana mungkin. Tapi ternyata setelah Nabi Ismail mampu menempuh perjalanan ini, ternyata pada usia seperti itulah lahirlah anak dari Sarah, yaitu anak yang untuk Nabi Ibrahim berarti dia anak kedua. Tapi mengapa kemudian dinyatakan bahwa anak sulung dan anak tunggal adalah Ismail? Di sini memang sangat selain penting juga sangat menggugah hati kalau kita kupas. Ternyata memang budaya di dalam budaya Yahudi itu anak yang tidak sama-sama tidak dari suami dan istri yang Yahudi, maka itu nggak dimasukin hitungan. Sementara Hajar ini adalah orang dari Egypt. Nah terhadap Hajar yang orang Egypt ini memang kemudian macam-macam fitnah.
Sehingga kemudian ada pemahaman yang berbeda juga di kalangan umat Islam. Ada yang menyatakan bahwa Hajar itu adalah anak budak kulit hitam. Sumbernya dari mana? Sumber itu ternyata adalah, mohon maaf, dari hadis. Dan hadis ini derajatnya bagaimana? Versi Israiliyat. Jadi pembawa berita itu dari kalangan mereka. Sementara dari umat kita juga sebagian meyakini, sebagaimana juga ada riwayat menyatakan bahwa Siti Hajar itu adalah Princess of Egypt. Jadi dia adalah anak Pharaoh of Egypt. Namun walaupun anak Pharaoh, dan ketika Faraon menyerahkan anaknya sebagai ikatan batin antara Nabi Ibrahim dengan Pharaoh of Egypt, yang merupakan teman akrab ini, maka Nabi Ibrahim menyatakan kepada Pharaoh Egypt, saya mohon izin, kami rindu dengan tanah air. Pharaoh of Egypt tidak mau ditinggal di Mesir oleh teman akrabnya, maka mengatakan, wahai Ibrahim, kenapa kamu tidak kerasan di Mesir? Apa kamu pengen istana sendiri? Kalau kamu pengen istana sendiri, mana? Tuh, pilih, mana di antara tempat-tempat ini yang kamu inginkan? Saya bangunkan istana untukmu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim menjawab, saya bukan menginginkan istana, tapi saya rindu dengan kampung halaman. Sebagaimana misalnya ini ya, kalau Umi bandingkan, ada pepatah yang mengatakan hujan emas di negeri orang dengan hujan batu di negeri sendiri, rasanya milih negeri sendiri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Pharaoh of Egypt menyatakan, oke, kalau memang engkau ingin pulang, saya tidak ingin kita putus silaturahmi. Saya ingin persaudaraan kita abadi. Bawalah putriku. Dan ini, aku ikhlas, ini Pharaoh of Egypt yang menyatakan. Aku ikhlas putriku, Pharaoh of Egypt, menjadi budak di negerimu daripada menjadi princess di negara yang lain. Yang ngomong adalah Pharaoh of Egypt. Berarti siapa yang memberi dia sebutan budak? Ayahnya. Karena kerendahan hatinya, karena lapangnya dada. Jadi ayahnya tahu konsekuensi. Kalau dia diserahkan kepada putrinya, diserahkan kepada Nabi Ibrahim, maka karena mereka bukan satu rumpun yang sama, mereka bukan dari suku yang sama, maka bisa-bisa dia menjadi budak. Dianggap seperti itu. Kedudukan kelasnya berbeda, bukan princess lagi. Tapi apa kata Pharaoh of Egypt? Aku ikhlas ya jadi budak di negerimu daripada menjadi princess di negara yang lain. Jadi berarti menyimpulkan bahwa penyebutan budak berkulit hitam itu kan dari kalangan Israilnya. Nah, apapunlah itu ya, ada perbedaan pendapat di sini. Apapunlah itu. Maka nampak sekali yang disebut sebagai anak tunggal, anak sulung, ya karena faktor ini. Dan bahkan kemudian di dalam Bible dikatakan seorang anak laki yang lakunya seperti keledai liar. Siapa dia? Nabi Ismail. Nabi Ismail dikatakan dalam Bible seorang anak laki yang lakunya seperti keledai liar. Bagaimana dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran umat Islam mengakui dan menghormati semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam.
Tidak ada satu cercaan pun terhadap nabi-nabi Allah dalam Al-Quran. Tapi sebaliknya mereka begitu. Tapi kemudian bagaimana kita? Ya kita ya Islam adalah agamaku, ya agamaku, agamamu, agamamu. Inilah toleransi kita. Sampai di situ. Mungkin ini ya. Jadi kemudian yang peristiwa yang besar adalah maka dalam usia sudah bisa berjalan dengan ayahnya, berjalan seiring itulah. Kemudian Nabi Ismail menangkap ini mau kemana ini ayah? Menangkap tanda-tanda suatu yang aneh gitu ya. Ayahnya biasanya bercakap-cakap, misalnya ini diam. Ayah, ini kita mau kemana? Alih-alih menjawab mau kemana, tapi kemudian ayahnya bertanya, wahai anakku, ya bunaya, wahai anakku, apa pendapatmu? Tadi malam ayah bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Ini yang penting ini untuk kita pahami. Ternyata dengan serta-merta Nabi Ismail menjawab, ya ayah, kalau memang itu perintah Allah laksanakan, insyaallah minas sabirin. Jadi apa nih? Ya ayah, kalau itu perintah Allah laksanakan, insyaallah ayah akan membuktikan lah maksudnya. Ayah akan mendapatkan bukti bahwa aku adalah anak yang berserah diri, anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang berserah diri pada Allah. Laksanakan kalau itu memang perintah Allah. Ini loh yang mahal zaman ini. Jadi ini anak ini hasil didikan ibunya. Sempat jadi panjang ya, panjang banget ya cerita ini ya. Tapi untuk Idul Adha yang ini dulu deh. Kalau anak sekarang aja, mohon maaf, jangankan diminta nyawanya, disuruh pisah pacar aja. Ada yang pilih membunuh ibunya, ada yang memilih gantung diri. Daripada dipisahin sama orang tua. Tapi dia bilang, insya Allah, ayah buktikan aja. Nanti kan ayah tahu, saya seorang anak yang sabar. Menerima ketentuan ini. Padahal anak sekarang, mohon maaf, jangan pun pacar. Katakanlah anak sekarang, ibunya perlu sesuatu, ya. Kemudian dia minta tolong, nak, beliin dong, tolong di apotek obat untuk ibu. Diminta ibunya beli ke apotek beli obat. Dimintanya itu pagi hari, sampai malam nggak dibeliin. Padahal ini yang dimintain tolong ibunya itu apa? Beli obat, nggak dibeliin. Itu ada begitu, lupa dan seterusnya. Tapi Nabi Ibrahim itu jawabnya. Nah, kemudian ketika mendapatkan jawaban seperti itu, maka Nabi Ibrahim kemudian melihat di depan, tidak jauh dari situ ada batu. Kemudian Nabi Ibrahim mempersilakan anaknya, baik nak, kalau begitu engkau sesuai dengan kesepakatan akan aku sembelih. Sempet-sempetnya Nabi Israel menyatakan, ayah, miringkan aku. Ayah, parang itu apakah kau sudah asah dengan tajam? Sehingga engkau tidak susah-susah memotongku.
tajamkan parang itu setajam mungkin ya ayah, sehingga sekali tebas maka putuslah uratku. Miringkan aku sehingga baju ayah tidak terciprat darahku. Nanti kalau terciprat darah, ibu tanya, ayah akan susah lagi memberikan jawaban. Sampai begitu. Dan kemudian ketika ibaratnya daun pun kena tebas sama parang itu, daun itu patah. Batu terbelah. Apa yang terjadi? Maka kemudian sudah siap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengambil jarak untuk menikam. Kemudian apa yang terjadi? Maka terdengarlah suara, ayah Ibrahim, cukup Ibrahim, telah kau tunjukkan, telah kau buktikan keimanan, telah kau buktikan bahwa engkau dan anakmu lebih memilih untuk taat kepada. Kemudian apa? Cukup Ibrahim, tangan ini tidak bisa lanjut lagi. Dan tidak jauh dari situ ada kibas. Apa ya? Kalau kita bilang domba. Maka domba, sembelihlah domba itu. Sembelih. Itulah cikal bakalnya Idul Adha yang kita lakukan saat ini. Berarti dengan peristiwa Idul Adha kita berserah diri untuk diselenggarakan hidup oleh Allah. Kita mencintai hukum Allah karena kita yakin Allah itu yang menciptakan kita. Bukan cuma menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta, seluruh jagat raya ini. Ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah kita itu Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ngantuk, kenapa ngantuk-ngantuk? Itu simbolnya orang capek. Allah kita nggak pernah capek. Nggak pernah ngantuk, nggak pernah ngelamun, mohon maaf, nggak pernah tidur. Sampai sini. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Umi tadi, bahwa berkurban ini adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian ini juga diimplementasikan oleh nabi-nabi setelah itu. Jadi tidak ada alasan kalau kemudian kita tidak mengikuti milah Ibrahim, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk melanjutkan pertanyaan dari Dr. Karisa yang baru Lebaran Haji yang kedua katanya. Ini saya berikan waktu kepada Kohani ini, karena Kohani sendiri kalau saya tidak salah dengar 7 ekor sapi sama berapa ekor kambing ini. Nah pasti ada jawaban yang jitu nih untuk Dr. Karisa. Silakan Kohani yang tidak mau dipanggil Ustadz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Kohani, masih commute mungkin? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaannya tadi? Bagaimana perintah berkurban ini? Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Secara dalil seperti apa gitu? Oh, dalil perintah berkurban dalam Islam. Ya. Halo? Iya betul Kohani. Saya jelek-jelek soalnya. Ya. Ada banyak dalilnya ya di Al-Quran ataupun di hadis. Bentar ini saya benerin dulu ini. Signal saya agak putus-putus soalnya. Baik, Om. Ya. Sambil gendong bayi. Masya Allah. Ya. Salah satu perintah berkorban itu ada di surat Al-Kautsar ayat 2. Fasoli libradika wanhar. Maksudnya artinya maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah karena Allahmu. Nah, jadi sebagai ibadah yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus di hadis juga ada banyak yang dikatakan barang siapa yang mampu berkurban tetapi tidak mau berkurban,
janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Terus kita diwajibkan berkurban setiap tahun 1 kali. Dan ibadah kurban itu disyariatkan juga di surat Al-Hajj ayat 34-35 yang intinya disyariatkan agar kita bersyukur kepada Allah atas rezeki dan nikmat yang telah Allah berikan, dan sebagai bentuk ketaatan kita, bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengorbanan kita. Sebenarnya kurban itu sendiri yang memberikan juga Allah. Tidaklah mungkin kita bisa berkurban kalau Allah tidak mengizinkan kita berkurban. Ada banyak orang yang kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu bahkan nangis, saya pengen kurban, ada yang mau kurban untuk istrinya, uangnya di bank tinggal 3 juta, udah uangnya tinggal 7 juta, masih cari istri lagi, belum buat kurban lagi, kan nggak cukup tuh. Akhirnya Allah kasih jalan. Jadi kemarin-kemarin saya alhamdulillah jual sapi, itu untungnya saya berikan ke salah satu sahabat saya. Ada juga sahabat saya yang akhirnya bisa berkurban, jual motornya. Jadi kurban ini kewajiban yang harus ditunaikan, walaupun dengan menjual apapun harta kita yang lain. Karena harta kita juga dari Allah. Nah, saya sendiri merasakan beberapa tahun nggak bisa berkurban dulu. Baru-baru masuk Islam, alhamdulillah ujiannya Masya Allah, mulai dari moral material, dari jasmani lahir dan batin. Hari ini, berapa tahun ini, akhirnya hari ini saya bisa berkorban agak banyak, alhamdulillah. Terus itu semua juga dari Allah, dimampukan Allah. Kalau Allah nggak mampukan, mungkin hari ini saya sudah tergeletak. Sebagaimana hampir setiap hari saya memakamkan saudara-saudara kita yang kena COVID. Bisa jadi kalau Allah nggak izinkan kita beramal, saya sudah mati juga, sudah kena COVID. Jadi semua itu sebenarnya dari Allah. Kita syukuri nikmatnya Allah, kita syukuri apa yang telah Allah berikan. Kita berkurban tahun ini, semoga Allah menerima kurban kita. Kita bagikan kurban ini untuk saudara-saudara kita yang lain, karena sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah dalil-dalilnya banyak sekali, baik di Al-Quran maupun di Bible sendiri juga ada. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dokter kita Karisa. Baik, syukron kok. Jadi kalau secara disiplin Al-Quran, insya Allah perintah untuk berkurban itu sudah sangat nyata dan jelas. Nah, ini yang menarik ini. Yang sering disebut dengan Uncle Bob. Yang banyak mengetahui dari baik dari perjanjian lama, bahkan mungkin sampai ke perjanjian baru. Sabar dulu yang lain. Saya mau bertanya nih untuk melengkapi pertanyaan dari Dr. Karisa. Pak Dondi, ada nggak sih perintah berkorban baik dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru? Apa ada kesamaan begitu antara Yudaism sama Islam begitu, Pak Dondi? Mohon pencerahannya. Nah, kita ke Dondi berarti ya? Ya, ke Pak Dondi. Baik, terima kasih. Kalau tadi kan saya sudah menceritakan sedikit ya mengenai perspektifnya Judaisme, mengenai kurban hewan. Kemudian saya juga sudah ceritakan sedikit mengenai perspektifnya Kristen mengenai korban. Korban di dalam perspektif Kristen yaitu korban manusia, yang mana mereka menggunakan satu ayat yang cukup jelas, yaitu di Ibrani 9 ayat 22 maksud saya, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, dengan adanya ayat itu seolah-olah menjustifikasi bahwa jika tidak ada penumpahan darah seorang Yesus Kristus di atas kayu salib, maka tidak ada pengampunan dosa. Bukan begitu, Umi Irena doktrinnya, mic-nya dibuka, Umi. Ya, betul sekali. Betul ya? Ya, betul sekali. Jadi mereka menghubungkan antara Ibrani 9 ayat 22 dengan imamat kalau tidak salah 11 ayat 7 atau 7 ayat 11, saya lupa banget ya.
Setuju Tapi aja mereka sebenarnya. mengkorelasikan dua hal itu. Tetapi ternyata antara perspektif Yudaisme dengan perspektifnya Kristen ini ternyata sebenarnya tidak nyambung sebenarnya. Ya. Di dalam Yudaisme sendiri, di dalam Yesaya pasal 1, ayatnya dari ayat 1 terus sampai ke ayat 18, bahkan di situ dikatakan firman Tuhan ya, untuk orang-orang Sodom, bahwa Tuhan sudah muak dengan korban-korban bakaran mereka. Artinya kalau mereka mau selamat, mereka harus bertobat, mereka harus memperjuangkan keadilan, membela kebenaran, membela anak-anak yatim, membela janda-janda, yang mana kalau kita pikirkan ya di dalam Islam kurang lebih sama dengan kita ya. Kita umat Islam, misalnya kita mau bertobat, kita diminta untuk apa? Memperjuangkan kebenaran, membela anak-anak yatim, mengurus janda-janda, kurang lebih sama ya. Nah, di ayat Yesaya pasal 1 selanjutnya itu dikatakan bahwa maka jikalau engkau bertobat, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya, dosa yang sebesar apapun di situ, dengan mereka melakukan tobat yang sungguh-sungguh, mereka akan diampuni. Dosa yang merah seperti kirmizi, atau yang seperti kain kesumba, akan putih seperti salju, ataupun putih seperti bulu domba. Kalau kita membaca ayat itu, sebenarnya kita bisa dapat gambaran yang jelas bahwa seperti apapun dosa kita di mata Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan akan mengampuni dosa kita, menjadikan dosa kita yang merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju. Maka jika kita memperhatikan ayat-ayat seperti itu, sebenarnya tidak diperlukan yang namanya Tuhan harus menjelma menjadi manusia, harus disiksa oleh ciptaannya sendiri, kemudian harus mati di atas kayu salib oleh ciptaannya sendiri, ya walaupun diceritakan bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat. Itu sebenarnya tidak matching ya dengan Yesaya pasal 1 tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita bicara mengenai perintah berkorban di dalam perspektif Kristen, itu berbeda dengan korban di dalam Yudaisme maupun Islam. Seperti yang juga tadi saya sebutkan, di dalam imamat sudah diceritakan beberapa jenis korban, yang mana korban itu hanya bisa dilakukan kalau mereka melakukan A, B, C, D, E misalnya. Di dalam Islam kita juga jelas, tadi Kohani sudah memberikan dalilnya sangat baik, bahwa jika kita berkorban, kita sama saja melakukan suatu kegiatan atau perwujudan atau apa namanya, kontekstualisasi daripada iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ekspresikan kepada sesama umat Islam di sekeliling kita gitu, ya dengan melakukan korban. Nah, saya ingin sekali melengkapi keterangan dari Umi Irena bahwa di dalam Bible diceritakan bahwa Ismail beserta dengan Hagar diceritakan bahwa mereka diusir, ya. Kemudian diceritakan mereka mengembara di gurun Berseba. Kemudian diceritakan lagi sampai mereka di pegunungan Paran, akhirnya sampai Ismail diberikan istri oleh Hagar, seorang perempuan dari Mesir. Nah, di dalam pasal ini, di dalam kejadian ini, itu diceritakan seolah-olah Ismail itu seperti seorang anak kecil yang ditaruh di pundak ibunya oleh Abraham dengan bekal untuk perjalanan. Ismail ditaruh di pundak ibunya. Padahal mungkin di pasal-pasal sebelumnya diceritakan bahwa Abraham berumur sekian pada waktu Ismail lahir,
kemudian Abraham berumur sekian pada waktu Ismail disunat, kemudian Abraham berumur sekian pada waktu Ishak lahir gitu ya. Itu umurnya Abraham sudah lanjut, sudah di atas 80 tahun ya. Tetapi kalau kita mengambil positifnya dari satu kejadian yang di pasal, kalau nggak salah di pasal 16, yang diceritakan pada waktu Hagar dan Ismail diusir, sebentar, di pasal 21 kalau nggak salah. Ya, di pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat ayat 8 sampai 21. Kalau kita mengambil konteks secara positif, ayat 8 sampai 21 itu adalah merupakan suatu kejadian yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun ya. Artinya dari mulai Ismail kecil beserta dengan ibunya diusir, kemudian tinggal di Berseba, kemudian sampai tinggal di pegunungan Paran, sampai akhirnya Ismail menikah. Nah, saya ingin memberikan suatu indikasi ya. Ada sebuah indikasi di dalam Bible bahwa di dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 itu Hagar dan Ismail pernah tinggal di suatu tempat yang bernama Berseba. Ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat 22 dan selanjutnya, Abraham juga tinggal di Berseba. Nah, pada saat Abraham tinggal di Berseba, pada saat itulah Abraham menerima perintah untuk menyembelih anaknya yang tunggal. Ya. Di dalam Bible, jelas-jelas ditulis bahwa nama anak yang akan disembelih itu adalah Ishak. Ya. Tetapi keanehannya, Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anaknya yang disebut Ishak itu pada saat Abraham berada di Berseba, tempat Hagar dan Ismail diusir. Ya. Tolong diperhatikan. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya, Abraham dikatakan bahwa diminta pergi ke Gunung Moria sampai satu tempat nanti yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk melakukan penyembelihan. Kemudian setelah sampai di tempat yang ditunjuk, Abraham mau menyembelih anaknya yang bernama Ishak itu, akhirnya kemudian diganti dengan kambing jantan, dan akhirnya Abraham dan Ishak turun dari gunung ya. Dikatakan di situ di ayat yang ke berapa ya sebenarnya? Di ayat yang ke cerita itu di ayat yang ke sebentar. Nah, di ayat yang ke-9 di Kejadian 22 ayat 19 diceritakan di situ Abraham bersama anaknya yang tunggal Ishak ya, dan kedua bujangnya, mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Ya. Ingat ya tadi ya, Abraham menerima perintah di Berseba. Ya. Hagar tinggal di Berseba. Ya. Setelah tidak jadi menyembelih anaknya yang bernama Ishak itu, Abraham dan Ishak dan kedua bujangnya kembalinya ke Berseba lagi. Jadi kira-kira menurut para pemirsa dan teman-teman di sini, kira-kira janggal nggak kalau yang tinggal di Berseba tuh Hagar dan Ismail, tapi yang dibawa mau dikorbankan tuh Ishak gitu. Ya. Setelah tidak jadi dikorbankan, kembalinya ke Berseba lagi. Ya. Nah, Sarah tinggalnya di mana? Sarah itu tinggalnya di Hebron. Kita lihat di Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Sarah meninggal di Hebron, kemudian Abraham datang untuk meratapinya. Nah, jadi itulah kira-kira kronologi yang ada di dalam Bible yang merupakan suatu, kalau boleh kita bilang, suatu kejanggalan, ya, kejanggalan. Bagaimana ceritanya Hagar dan Ismail yang sempat tinggal di Berseba, tetapi yang dikorbankan namanya Ishak, sedangkan Abraham menerima perintahnya di Berseba, kembalinya pun ke Berseba. Ya. Penilaiannya kita serahkan kepada
saudara-saudara kita yang Kristen. Nah, bagaimana dengan di Quran? Di dalam Quran tidak disebutkan nama anak yang akan dikorbankan. Tetapi ada dua indikasi yang sangat-sangat jelas, yang tidak mungkin salah gitu ya. Memang di dalam Islam ada dua pendapat. Yang mau dikorbankan itu adalah satu pendapat mengatakan Ismail, satu pendapat mengatakan Ishak. Saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa yang akan dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Kenapa? Saya berpendapat atau saya berpegang pada indikasi ya, pada indikasi yang ada di dalam Quran. Di dalam Quran cerita mengenai permohonan atau ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya itu ada di surat As-Saffat ya. Di surat As-Saffat tersebut diceritakan bahwa ada dua berita yang sangat penting buat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berita kelahiran anaknya. Berita kelahiran itu yang pertama adalah kelahiran untuk Ismail alaihissalam dan kemudian Ishak alaihissalam. Di ayat yang ke-100 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menerima berita kelahiran untuk anaknya yang disebut sabar ya, di ayat 101-nya. Di ayat 112-nya dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menerima berita kelahiran untuk anak yang soleh. Di dalam Quran Nabi Ismail alaihissalam itu disebut dengan sebutan anak yang sabar. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam disebut dengan sebutan yaitu orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tertukar untuk menyebut Nabi Ibrahim sebagai orang yang soleh atau menyebut Nabi Ishak alaihissalam sebagai orang yang sabar. Sebutan ini selalu melekat sabar kepada Nabi Ismail alaihissalam, soleh selalu melekat kepada Nabi Ishak alaihissalam. Di dalam Quran hanya ada 3 orang yang disebut Nabi yang sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, dan juga Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, di dalam Quran memang diceritakan bahwa anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan dikorbankan itu juga dikatakan insya Allah Ismail adalah seorang yang sabar. Tadi Umi Irena sudah menceritakan bahwa bagaimana sabarnya Ismail alaihissalam pada saat ayahnya yang tercinta mau menyembelih dirinya, begitu ya. Jadi daripada indikasi yang tadi saya sebutkan, saya mengikuti pendapat bahwa yang akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail alaihissalam. Begitu kira-kira yang bisa saya tambahkan tadi sedikit dari untuk Irena. Kemudian satu lagi. Tadi saya tertarik dengan Umi Irena yang menyebutkan bahwa di dalam Bible Ismail disebut sebagai keledai liar ya, betul ya? Di dalam Bible. Nah, kata-kata keledai liar itu memang diambil daripada manuskrip yang berbahasa Ibrani, yaitu teks Masoret yang dikatakan sebagai keledai liar. Tetapi ini untuk informasi bagi teman-teman semua, bahwa selain teks Masoret atau yang disebut dengan Tanakh Yisrael, juga ada yang namanya Tanakh Samaritan ya. Samaritan ini dipercaya adalah orang-orang yang merupakan keturunan daripada Raja Yusuf. Kaum Samaritan ini jumlahnya di seluruh dunia sangat-sangat sedikit, mungkin tidak sampai 1.000 orang ya, kurang lebih hanya 1.000 orang saja di seluruh dunia. Dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang menjaga daripada Taurat. Nah, Tanakh Samaritan ini
menyebutkan Ismail yang di tanah Israel disebutkan sebagai keledai liar, di tanah Samaritan ini disebut sebagai apa? Fruitful, ya. Fruitful bisa diterjemahkan menjadi orang yang mempunyai banyak keturunan, begitu ya. Nah, di sini ada perbedaan antara tanah Israel dan tanah Samaritan. Saya tidak ingin mengomentari lebih jauh. Mungkin artinya bisa disebut sebagai yang sama, tetapi untuk saudara-saudara kita yang Kristen menggunakan istilah keledai liar itu dengan konotasi yang negatif, yang artinya orang yang suka berperang. Karena di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa Ismail melawan orang ini dan orang ini melawan Ismail, begitu ya. Tetapi kalau di tanah Samaritan, terjemahan bebasnya kurang lebih bahwa Ismail itu adalah orang yang fruitful atau banyak keturunan. Arti harafiahnya adalah sapi yang subur, gitu ya. Dan tangannya menolong banyak orang dan dia tinggal bersama saudara-saudaranya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Umi Irena, kurang lebih tambahan dari saya begitu ya, Umi Irena. Kira-kira gitu. Kristo, silakan. Baik, luar biasa. Jadi kalau saya mau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Umi, apa yang disampaikan oleh Kohani dan Pak Dondi, siapa yang dikorbankan? Yang nggak ada yang dikorbankan. Jadi anak daripada Ibrahim alaihissalam atau Abraham di dalam Bible yang dikorbankan ya domba. Jadi yang mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Muslim. Kan begitu. Tidak ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Ya, dan Islam lah justru yang mengakhiri korban manusia atas manusia. Betul sekali. Jadi dari sejarah historis baik data yang menegaskan bahwa tidak ada yang dikorbankan adalah domba. Artinya, kalau secara data, secara historis yang dikorbankan adalah domba, Islamlah yang mengimplementasikan ajaran Ibrahim itu. Gitu. Kan dari sejarah ini kita tidak pernah mendengar bahwa Ishak atau Ismail dikorbankan. Kan tidak dikorbankan. Begitu. Ya, tidak ada yang dikorbankan. Kira-kira begitu, Umi, ya? Ya. Jadi sudah jelas kalau yang dikorbankan adalah manusia, itu sudah jauh dari sejarah dan data yang ada. Bahwa tidak ada yang dikorbankan adalah domba, hewan piaraan. Kira-kira seperti itu. Gitu. Malah boleh dinyatakan bahwa Allah melarang itu. Allah mengharamkan kurban manusia. Jadi manusia mengorbankan sesama manusia itu dilarang. Nah, dan itu yang menyatakan adalah justru Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Jadi tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada. Yang dikorbankan domba. Betul sekali. Bahkan Kohani ini berkorban domba. Artinya Kohani mewarisi ajaran Ibrahim alaihissalam. Kira-kira seperti ini. Kohani bukan kurban domba, kurban sapi. Kurban sapi. Sapi sama domba kalau nggak salah Kohani. Kalau nggak salah sapinya 4 dia tahun ini. Sapi 7, Mi. Oh, sapi 7 tuh. Nah. Domba 16. Alhamdulillah. Domba tersesat yang belum. Kalau Kohani mengorbankan manusia itu yang masalah. Ya itu masalah besar itu. Betul. Mungkin sebelum saya geser ke Dokter Karissa, karena di sini banyak teman-teman yang hadir, silakan mungkin mau menambahkan pertanyaan dari Dokter Karissa. Oke, tidak ada. Mungkin saya kasih kesempatan lagi kepada Dokter Karissa untuk bertanya pertanyaan yang selanjutnya. Iya, makasih. Masya Allah ya. Dengerin ini dari semuanya, sumbernya luar biasa. Mungkin lanjut ke ini, Umi.
tata cara penyembelihan yang sesuai syariat itu kan saya pernah dengar dibilang harus berkurban itu dengan ihsan gitu ya. Nah itu yang seperti apa sih Umi yang disebut ihsan dalam berkurban itu? Ya, Makasih. tadi itu nggak apa-apa ya, langsung Umi ya ini ya. Langsung Umi, langsung. Ya. Oke. Jadi tadi itu sebenarnya Umi juga sudah menyisipkan sebuah kalimat dan alhamdulillah Umi senang banget Ica menangkap kalimat itu. Kalimatnya ialah yang Umi maksudkan tadi, Nabi Ismail ini sempat pesan kepada ayahnya, ayah, parangnya sudah diasah belum? Jangan sampai nanti kalau tidak diasah setajam mungkin, maka itu akan menyiksa dia dan ayamnya pun akan nggak sampai hati, gitu kan. Jadi harus sekali, maksudnya dimaksudkan sekali tebas putus di syariatnya. Maka memotong hewan kurban itu pun begitu juga, kita harus tahu letaknya itu di mana. Kira-kira sekian. Kalau kambing ya, kalau sapi lebih besar. Kemudian di situ ada tiga urat besar, ya, 3 urat besar. Dan itulah yang sekali tusuk, sekali gerak itu yang apa ya istilahnya, sekali tikam ya, sekali tebas ya istilahnya. Sekali tebas itu 3 urat itu harus putus, mutlak 2 urat. Tapi diupayakan secara optimal 3 urat putus, langsung putus. Dan aturannya gitu ya, syariatnya aturannya adalah ketika hewan itu sedang menarik napas jangan ditebas, tetap ya dimiringkan ya, seperti Nabi Ismail tadi kan bilang, miringkan aku ayah gitu kan ya, dimiringkan dan kemudian mohon maaf, tunggulah sampai dia mengeluarkan napasnya. Begitu mengeluarkan napas, langsung tebas. Zup. Maka di situ akan terdengar suara seperti apa ya? Suara air dari pipa yang besar. Darah yang memancar. Jadi darah memancar itu dengan kekuatan si hewan itu sendiri. Kenapa? Karena dia menghembuskan napasnya. Nah, semakin lancar darah itu keluar, memancar, ya. Semakin darah itu lancar, maka semakin cepat dia menemui ajalnya dan semakin dia tidak merasa sakit. Nah, inilah yang seringkali jadi fitnah. Islam itu kejam. Sampai di sekolah-sekolah dilarang nih sebelum pandemi. Kan sempat itu ya kan? Nggak boleh itu, nggak higienis. Wah, gitu alasannya kan ya. Nggak higienis, padahal yang punya tuntunan kebersihan adalah bagian iman, daripada iman itu Islam. Kau nggak higienis, kejam. Maka Umi pernah mengajak murid Umi untuk membuktikan. Ayo kita buktikan ya. Islam itu kejam nggak? Kalau misalnya, mohon maaf kita bandingkan ya, pemotongan hewan kurban ini dengan misalnya, mohon maaf, yang Islam dituduh kejam. Gimana dengan pembunuhan, vonis dibunuh dengan kursi listrik? Lebih kejam banget. Terus bagaimana kalau ditembak? Jangan dibilang ditembak gak kejam banget. Jangan dibilang ditembak itu gak sakit. Tengah waktunya, tergantung yang kena tembak yang mana. Bisa lah ditembak sampai 5 jam, sampai 10 jam baru mati, ada.
sakit. Terus bagaimana digantung? Gantung sakit. Bagaimana yang tidak menyakitkan yang hanya dalam 3 menit selesai? Bahkan ada yang 2 menit. Selesai secepat itu, nggak ada yang bisa nandingi. Yaitu dengan apa? Dipotong, ditebas. Di sini ini ada 3 urat. Dan cara nambahnya main-main. Itu tadi syariatnya. Seruncing, setajam mungkin. Disyariatkan sekali tebas. Harus menjangkau 3. Dan caranya sekali lagi, jangan ketika menghirup udara. Tapi tunggulah saat hewan itu menghembuskan udara. Maka kita akan dibantu pembersihan darah yang ada di dalam tubuh itu menjadi keluar dengan apa? Dipompa oleh si hewan kurban itu. Ibaratnya itu dipompa. Wah, itu yang bagus. Kualitas dagingnya pun akan bagus. Nah, malah pengetahuan seperti ini itu sudah diajarkan kepada kita, kepada umat Islam itu sejak zaman itu. Pada masa itu, mohon maaf, peradaban di luar Islam itu masih ya amburadul. Oh, zaman modern aja orang masih banyak itu yang salah, gagal paham. Zaman modern ini loh. Katanya, kalau gimana? Ya tembak. Oh, siapa bilang? Tembak pun masih sakit. Insya Allah dokter paling tahu. Insyaallah. Silakan. Umi, lanjut nanya sedikit ya Umi. Kalau misalnya berarti hewannya itu kita udah pasti pilih yang halal bukan yang haram ya Umi. Tapi kalau sudah hewannya sudah yang halal tapi cara sembelihnya tidak sesuai syariat, itu apa jadi haram atau gimana Umi? Hewan itu yang ya Umi bukan ahli fikih ya. Jadi tentu ada ahlinya nanti yang lebih afdol ya. Tapi sepengetahuan Umi, maka ada diistilahkan dengan dilakukan secara syar'i, gitu ya. Jadi secara syar'i adalah memenuhi secara hukum-hukum Islam. Tapi kemudian semua bentuk penyembelihan hewan kurban, baik itu domba, kambing, ataupun sapi, ataupun onta, itu kalau menyebut bukan nama Allah, ya, maka itu sudah bukan kurban lagi, gitu ya. Jadi pedoman kita nampaknya yang paling inti itu di situ. Cuman Umi juga selalu berpesan, dimanapun Umi berpesan, ayolah kita memakai cara yang baik, yang bagus, dan yang baik bagus berarti apa? Sesuai dengan syariat agama kita. Jangan sampai hewan masih punya napas, gitu ya, masih ada sisanya, napasnya belum habis, gitu. Nah, kemudian dipotong, dikuliti, nggak boleh, itu kejam banget. Itu mah sama kayak mutilasi. Jadi harus kita perhatikan. Jadi ajal sudah betul-betul habis. Nah, untuk memastikan itu, maka biasanya itu kan daging hewan kurban yang sudah disembelih itu, kalau kambing itu kan digantung. Digantung maksudnya apa? Supaya darahnya itu betul-betul netes sampai tetesan terakhir. Oh, itu karkasnya, dagingnya itu akan bagus sekali kualitasnya. Gitu ya. Ya, makasih Umi. Sama-sama. Mungkin saya ke Kohani mungkin untuk melengkapi pertanyaan dari Dokter Karisa. Silakan Kohani. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi untuk makan saja, bukan untuk kurban, kita harus menyembelih baik ayam, ikan, dan lain-lain itu sesuai syariat. Kalau berkurban itu syaratnya yang pertama menggunakan pisau yang tajam, terus kita tidak boleh mengasah pisau di depan hewan kurban, lalu menghadapkan ke kiblat, terus membaringkan kurban lambungnya di sisi kiri, terus sebelum dipotong kita tahan lehernya pakai kaki atau dengkul, baca bismillah sebelum sembelih, baru baca takbir. Karenanya makanan yang dimakan itu memang harus yang halal. Jadi pemotongannya pun harus halal. Nah, jadi kalau menurut saya makanan yang tidak halal, yang dibelinya halal, diadakannya halal, dipotongnya tidak halal, ya jadinya nggak halal. Seperti Umi bilang, kalau dikurbankan niatnya kurban tapi dipotongnya tidak secara syariat, ya bukan jadi kurban lagi. Bahkan untuk makan sehari-hari saja kita belajar, kita makan, itu sebabnya kami jarang sekali mau makan di luar. Kita nggak yakin yang dipotong ini ayamnya dengan menyebut nama Allah atau enggak. Mungkin kita di gereja dulu, kita sering kasih makan orang ya. Nah, Karisa juga sering bantu kasih makan orang sebagai aktivis. Makanan itu kita doain dulu kan, dalam nama tubuh dan darah Yesus. Dimakan Muslim nggak halal. Jadi kita sekarang bagian makanan juga yang ruqyah. Begitu sih. Terus untuk berkorban ini, Masya Allah buat yang bisa berkorban, alhamdulillah. Tapi ingatlah, yang ingin dicapai dari ibadah ini adalah keikhlasan dan ketakwaan. Bukan cuman darah dan dagingnya. Tapi yang penting semoga Allah menerima dan ibadah kurban ini menambah ketakwaan kita agar kita mencapai ridha Allah. Ikhlas harusnya. Jadi bukan berbangga-bangga dengan berapa banyak yang sudah kita potong dan jadi rutinitas saja. Itu ada di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha lumuha waladina umma walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging dan darah itu tidak akan pernah sampai kepada Allah, tapi kesadaran kita lah, ketakwaan kita lah yang sampai kepada Allah. Selamat untuk yang sudah bisa berkorban, yang belum minta sama Allah agar tahun depan kita bisa berkorban. Mengenai makanan jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Karisa kurban nggak tahun ini? Karisa tahun ini kurban? Ini pertama kali Karisa jalani dulu ada nih. Iya, Karisa kurban bareng-bareng di sini. Masya Allah, keren. Hewannya juga udah banyak, dipotong. Ya. Korbannya banyak, masuk Islam korban penderitaan lahir batin, dipukulin. Ya. Karena korban hewan juga, Masya Allah. Kita salut sama Karisa, kita berharap terus Karisa bisa terus dakwah. Iya. Itulah demikian mahalnya Islam. Demikian agungnya Islam. Kalau itu saya juga jadi korban, ya, banyak yang mau jadi suaminya Karisa. Bang Hani, ya, siap. Kalau nggak salah Bang Hani ada pesan khusus ya buat dokter gigi Karisa ya, yang apa itu kambing aja udah punya papi baru atau gimana ya? Itu bercanda semalam. Jadi, Masya Allah, di Islam itu semua diajarkan. Cara penyembelihan, ya waktu saya dulu juga ya, dulu di sebelah ya, nggak usah disebut. Ya, nggak ada sembelih-sembelih. Dicekik ya? Diputar aja leher ayam itu. Itu kan dulu. Insyaallah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Umi sama Kohani tadi, bahwa yang saya pelajari bahwa memang pisau harus tajam, kemudian cara penyembelihan dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Mungkin dari Pak Dondi mau menambahkan tadi terkait pertanyaan dari Dokter Karisa? Nah, enggak. Saya sudah cukup. Dari Umi Irena tadi sudah sangat bagus, sangat detail. Dari Kohani lebih jos lagi tadi dari Kohani itu. Cuman tadi aja saya penasaran itu pesannya Kohani belum tersampaikan itu sama ke Dokter Gigi itu. Iya, Masya Allah. Cukup Aristo, silakan lanjut. Baik. Pokoknya hari ini kita kasih waktu ya spesial untuk Dokter Karisa Grani untuk bertanya setanya-tanyanya. Karena menurut Pak Dondi, Islam itu memang
spesial untuk ditanya dan tidak mungkin tidak ada jawaban untuk Islam itu. Silakan Dokter Karisha, mungkin dengan pertanyaan yang selanjutnya. Iya, itu admin ada raise hand, Pak Resto, apa mau tanya atau gimana? Oh, enggak. Boleh. Silakan. Mungkin ada yang lain lagi mau bertanya mungkin. Sorry ini, mohon maaf. Saya harus buka dulu siapa saja yang hadir ini. Mungkin dari yang hadir di sini mungkin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Sali, admin dari Pondok Mualafah Irena Center. Ingin mengupdate acara kita hari ini. Alhamdulillah talkshow sedang berlangsung di studio dan kurban juga sedang berlangsung di pondok. Saya kepingin nunjukkan sedikit aktivitas kurban. Tadi sapi kohani yang pertama kali sudah disembelih duluan. Terus kemudian termasuk kurban dari Kak Ica juga sudah tadi pagi. Nah, ini total ada 7 sapi dan 20 kambing. Nah, ini fotografer kita Umar juga dulu mualaf Umar, nama aslinya Pius. Gimana Bang? Sampai berapa persen ini yang sudah disembelih? Iya. Pak Irwan. Ini kita ngobrol sama ketua panitianya, Pak Irwan. Berapa persen yang sudah diproses? 70%. Tentang prokesnya gimana? Lancar. Insyaallah lancar. Ini. Luar biasa. Suaranya Pak Nurdin ya yang doa, yang takbir ya. Ustaz Nurdin yang memimpin. Orang Ustaz di standby terus. Ustaz Kholis, Nur Kholis dan Ustaz Nurdin. Alhamdulillah. Jadi benar-benar sudah putus 3 urat lehernya. Insya Allah ditunggu beberapa menit kemudian baru diproses lebih lanjut. Mungkin itu Akhi Aristo. Nanti saya akan melaporkan dari titik yang lain. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa, jadi tadi itu kegiatan penyembelihan hewan kurban di Pondok Mualafah Irene Center. Dan pemirsa sekalian, acara ini dipersembahkan oleh Ikhlas Foundation, kemudian juga Irene Center, kemudian juga Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Bersinergi 3 yayasan ini yang kemudian alhamdulillah acara ini terselenggarakan. Lanjut ke Dokter Karisha dengan pertanyaan mungkin yang masih ada unek-unek. Silakan Dokter Karisha. Iya, masih panjang waktunya sampai maghrib apa gimana? Silakan. Janganlah. Sampai zuhur ya Umi. Sekarang jam berapa? 11.12 Umi. Oke, mungkin ini yang terakhir kali ya. Boleh, iya. Kan kita mau duhur juga. Iya. Iya, makasih. Ya tadi kalau melihat tadi ya Umi proses penyembelihan di sana kan kita lihat tuh ada yang kita orang yang mengorbankan, kemudian ada hewan yang dikorbankan, kemudian ada yang menyembeli, ada panitianya, kemudian nanti ada orang yang menerima. Itu kan ada syaratnya tersendiri ya Umi untuk masing-masing itu gitu kan. Ada perkara-perkara yang dianjurkan gitu. Nah, sebenarnya lebih mau tanya itu aja sih Umi atau yang lain mungkin Kohani, Kodondi. Nah, banyak kan saya dengar kalau kemarin mau kurban nggak boleh potong rambut dulu, nggak boleh potong kuku dulu gitu. Sebenarnya hikmahnya apa sih dibalik perkara-perkara yang dianjurkan itu dan larangan-larangannya juga gitu. Terus
lebih utama mana sih? Kayak tadi mau kalau untuk perorangan atau patungan yang sepertujuh, kebetulan Ica baru bisa yang sepertujuh, tapi kemudian apakah kalau uangnya hampir sama gitu ya, kambingkah atau lebih baik sepertujuh, mana yang lebih utama? Kemudian apakah jantan lebih utama dari betina? Seperti itu sih Umi, yang apakah nanti dagingnya boleh diberikan kepada yang non muslim gitu, yang lebih ke yang perkara-perkara itulah, dan larang-larangannya mungkin ada batas waktukah kita menyembelihnya dan batas waktu kita memakan daging itu gitu. Kira-kira kayak gitu Umi. Ya. Terus tapi banyak. Alhamdulillah. Benar. Jadi ini ada rupanya kumpulan-kumpulan pertanyaan gitu ya. Dan nanti Umi nggak jawab semuanya, tapi Umi jawab beberapa saja nanti supaya semua. Ya. Nah, Ica sayang dan pemirsa seluruhnya dan semua narasumber, insya Allah kita semuanya menjadi teringat ya, bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka Idul Adha. Jadi berarti ya memang ini ibadahnya orang Islam gitu ya. Jadi apakah kemudian penerimanya itu boleh diberikan kepada yang non-Islam? Ya, pertimbangannya kalau itu terjadi maka dibolehkan dalam rangka itu adalah syiar. Ya, dalam rangka syiar. Nah, sebaliknya tapi kalau yang non-Islam kemudian ikut deh, aku ikut, ya dia bukan kurban namanya ya. Tapi dia adalah ikut partisipasi atau apa begitu. Tapi ibadah kurban itu adalah ibadahnya umat Islam. Jadi ada syarat-syarat dan ada ketentuan antara lain ya seperti ini. Dan siapa yang boleh makan gitu ya? Ya semua kita boleh makan, bahkan suhibul kurban pun boleh gitu kan ya. Ya berarti orang kaya pun boleh, tapi jangan melupakan kaum yang memang membutuhkan. Penambahan gizi itu penting banget ya. Mungkin Umi itu, silakan yang lain-lain. Baik. Ini Kohani yang yang memang gamblang menjawab ini. Gimana Kohani? Kenapa sih kalau pas kurban itu nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, terus kalau misalnya 1 ekor sapi baru bisa begini, itu gimana sebenarnya hitungannya gitu? Kurang lebihnya begitu pertanyaan Dr. Karissa tadi. Masih ke-mute, izin. Ya, bismillah, assalamualaikum. Jadi dimakruhkan tapi tidak diharamkan. Maksudnya dia masuknya ke makruhnya tansi. Jadi kalaupun memotong, tidak boleh memotong kuku dan rambut itu hanya untuk yang berkurban. Dengan maksud sebenarnya setelah nanti kita berkurban, tadi sebelum kurban pun kita harus sholat dulu. Mudah-mudahan yang sudah berkorban sebelum dipotong hewan sembelihnya, sebelum dipotong dia bersolat dulu, karena tidak ada kurban sebelum sholat. Jadi kita harus sholat dulu walaupun sendiri, baru potong kurban. Kalaupun tidak sholat hanya akan dianggap sebagai sedekah untuk keluarganya. Nah, karena kenapa tidak boleh memotong kuku dan rambut, itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Sebenarnya tujuannya adalah nanti itu kita mengikuti sunnahnya Nabi ya, dan nanti setelah kita potong, itu insya Allah pemotongan kuku dan rambut itu sebagai simbolis lambang digugurkannya dosa-dosa kita. Seperti itu. Yang mana yang utama, ya kalau sapi memang 1 sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 1 orang. Jadi tidak ada yang utama tapi sesuai kemampuan. Yang penting keikhlasannya, dan memotong ini adalah bukan bentuk pengeluaran harta, tapi kenapa diwajibkan termasuk sunnahnya yang sunnah hampir wajib, tapi karena ini adalah bentuk keimanan kita, bentuk syiar Islam. Selama setahun ini Allah memberi kita rezeki, memberi kita nikmat yang masya Allah luar biasa, yang kita tidak akan sanggup menghitungnya. Fabi ai alaihi rabbikum atukasiban.
Lalu masih banyak juga kita lihat orang-orang yang sebetulnya mampu tapi bilang tidak mau berkorban. Mampu kalau Anda punya motor, masih punya sepeda motor, masih punya televisi, jual motornya berkorban untuk beli domba. Itu dibuktikan oleh salah satu saudara seiman kita di Indramayu yang menangis. Dia jual motornya. Motornya itu harganya mahal, kalau dijual itu 20 juta, tapi dia jual 10 juta supaya bisa berkorban. Nah itulah bentuk keimanan kita. Apakah sulit buat Allah menggantikan nanti harta yang sudah dikorbankannya? Mudah sekali buat Allah. Jadi inilah bentuk keimanan dan bentuk syiar Islam kita. Dan mudah-mudahan korban kita seperti tadi diterima, iman kita bertakwa. Itu yang Allah harapkan, hanya keikhlasan. Jadi yang utama nggak ada yang utama, tapi kenapa nggak boleh potong rambut dan kuku hanya simbolis dan sebagai bentuk ketakwaan kita dan mengikuti sunnah Rasulullah kita SAW agar sesuai dengan apa yang diteladankan. Dan insya Allah hibrohnya yang saya dapat adalah setelah kita berkorban, setelah kita kemarin berpuasa, setelah kita sholat id, itu adalah Allah gugurkan dosa-dosa kita sebagaimana gugurkan nanti kuku kita dan rambut kita. Mudah-mudahan mungkin Kodondi dan yang lain bisa menjawab, atau dari yang ikut ingin menambahkan. Barakallahu fikum. Baik. Ya, ada satu hadis yang saya hafal sekali hadis itu dan memang saya sangat gemari seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kohani tadi. Kurang lebihnya begini, bismillah. Waman ahya sunnati faqad habbani waman ahabbani kana ma'fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama-sama aku di surga nanti. Makanya kata Kohani tadi, itu sudah merupakan sunnah daripada Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Silakan dari Kodondi, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya rasa tadi Ustadz Kohani udah jawab begitu detail ya. Coba diralat lagi, nggak boleh panggil Ustadz masalahnya. Nah, sekarang saya harus panggilnya Ustadz. Saya bukan Ustadz. Jadi kalau Kohaninya nggak mau dipanggil Ustadz, sayanya maksa panggil Ustadz sekarang. Oh begitu, Masya Allah. Iya. Kohani harus terima kalau dipanggil Pak Ustadz gitu ya. Jawabannya Kohani tadi udah sangat-sangat majos ya. Itu juga yang saya baca, yang saya pelajari. Memang ya jawabannya itu, nggak ada lain gitu. Memang masih ada, mungkin masih ada perbedaan pendapat ya mengenai yang nggak boleh potong rambut itu manusianya atau hewan kurbannya gitu kan. Iya. Ada juga perbedaan-perbedaan dari hadis-hadisnya. Oke lah, itu mungkin memang masih menjadi beda pendapat. Tetapi jawabannya Kohani tadi itu yang saya ikutin gitu, Kohani. Jadi saya sama Kohani pengen tos gitu sebenarnya. Dulu Kohani. Atau jangan-jangan Pak Dondi cari aman nih, sama-sama ini. Enggak. Emang masalah nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, perbedaan pendapat yang nggak boleh potong itu orangnya atau hewan kurbannya itu memang masih panjang, itu banyak yang masih beda pendapat gitu. Tetapi saya bilang sekali lagi, saya mengikuti pendapatnya Ustadz Hani Kristianto gitu, Mas Ariswa. Siap, Masya Allah. Jazakallah khairan. Mungkin dari teman-teman mungkin yang lain yang hadir di sini ingin menambahkan terkait pertanyaan Dr. Karissa. Nggak ada sepertinya ya. Masih boleh ini Umi buka pertanyaan, karena biasanya memang yang baru-baru mualaf itu semangat untuk bertanya itu. Gitu Umi. Masih boleh buka pertanyaan lagi untuk Dr. Karissa? Boleh. Oke. Baik, saya manut sama Umi ini. Katanya sih satu pertanyaan lagi Dr. Karissa. Iya. Alhamdulillah. Masih boleh nambahin. Iya. Ada satu lagi Umi, atau mungkin Kohani Kodondi ya. Saya sempat ditanya juga, dokter udah kurban, alhamdulillah sudah tahun kedua gitu. Kemudian ditanya, dokter apakah sudah akikah gitu. Nah, tapi saya bilang belum gitu. Saya pikir itu
akikah tuh buat anak-anak baru lahir gitu kan, gitu. Dan kebetulan kan orang tua saya masih non muslim gitu ya, nggak mungkin saya diakikahin kan, gitu ya. Dan dulu kemarin tanggal 5 Juni ayah sudah almarhum gitu. Nah itu sih yang ingin saya tanyakan, apakah betul akikah itu juga sebaiknya apakah betul harus akikah dulu baru berkurban atau bagaimana gitu? Karena kayaknya sama, saya cari-cari di mana-mana juga ada beberapa pendapat juga ya terkait ini gitu. Iya, kalau ya. Pendapat Umi kembali lagi, kurban itu kan memang untuk umat Islam. Akikah, ada yang bilang akikoh, ya akikoh, itu juga untuk umat Islam. Nah kalau kemudian orang tua kita yang belum Islam, bagaimana mungkin akikah gitu kan ya? Maka mulainya adalah kita kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana kita yang sudah muslim atau muslimah ini, bagaimana anak kita, nah itulah yang kewajiban kita mengakikahkan. Kira-kira sederhananya jawaban Umi, Dokter Karissa sudah diakikah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kira-kira seperti itu sederhananya gitu, iya. Mungkin dari Kohani mungkin mau menambahkan? Ya, bismillah. Akikah ya kita sama nih Karissa, kita sama-sama bertanya itu waktu baru masuk Islam. Jadi di Islam kita akan kembali, jawabannya itu semua ada di Al-Quran dan hadis. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri mengakikahkan dirinya ketika beliau sudah dewasa. Itu ada di riwayat Imam Tabrani. Yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri. Sesudah beliau diutus menjadi Nabi itu beliau akikahkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW berkata, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya dan disembelihkan untuknya hewan kurban. Hukum akikah buat kita yang sudah balik itu adalah sunnah. Sunnahnya menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, seorang mualaf harus tetap disunahkan untuk melakukan akikah tapi biaya dari dirinya sendiri. Jadi kalau saya nggak bisa nih mengakikahkan Karissa. Nah, hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jadi ibadah akikah ini tetap dianjurkan untuk dilakukan walaupun kita mualaf yang sudah dewasa dan sudah mampu berakikah. Nah, kalau Nabi kita mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Nabi, maka sebaiknya kita mengikuti Nabi kita mengakikahkan diri kita. Anak saya lahir, kita akikahkan, kita berikan dagingnya, termasuk ke non-muslim. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi syiar Islam, apalagi hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, rasanya lebih nikmat, lebih enak. Masya Allah. Jadi, mudah-mudahan kita diberi kemampuan juga untuk mengakikahkan diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau untuk anak-anak kita juga, Karissa kan ada anak. Nah, anak Karissa otomatis ikut masuk Islam. Akikahkan, yang laki-laki 2 kambing, yang perempuan 1 domba. Saya baru juga kemarin mengakikahkan anak-anak saya semua, baru punya uang. Jadi kemarin akikahnya itu 6 ekor kambing. Masya Allah. Dan itu bermanfaat sekali untuk di masa-masa seperti ini, sangat bermanfaat untuk saudara kita yang lain. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Karissa dengan keterbatasan saya. Baik. Mungkin dari Pak Dondi. Nah, kalau ke Pak Dondi saya sekalian bertanya nih, jangan-jangan Pak Dondi juga belum dihakikah Pak Dondi? Wes enak aja. Iya. Silakan Pak Dondi. Ya, kalau saya setuju juga dengan Ustadz Hani tadi juga. Saya pada waktu belum lama mualaf juga, waktu itu qadarullah saya dikenalkan dengan seorang Habib ya, Habib Haidar, yang tinggal di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Masya Allah, saya pada waktu pertama kali berjumpa beliau, belajar mengenai Islam yang bagaimana beliau mengajarkan kepada saya itu Islam yang sangat-sangat humanis gitu. Saya sama sekali pada waktu tidak menyangka gitu ya, bahwa ajaran Islam itu sampai sedemikian rupa membuat saya sendiri sampai takjub gitu ya. Nah, jadi pada waktu saya ke tempat Habib tersebut, ya sama seperti pertanyaannya Dr. Gigi Karissa mengenai akikah.
alhamdulillah pada saat itu juga saya langsung ditemenin Habib itu nyari domba, dapat langsung 2, langsung akikah di tempat itu juga saat itu juga. Jadi masya Allah saat itu saya langsung akikah di kampungnya Habib Haidar di Pelabuhan Ratu. Rasanya tuh gimana ya rasanya ya? Kita tuh seperti apa ya, kalau kita mungkin di di kepercayaan kita yang dulu tuh, kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain itu oke lah, itu adalah suatu amal juga ya gitu ya, suatu sosial lah gitu, kegiatan sosial. Tetapi pada waktu kita akikah, rasanya beda gitu, beda rasanya. Walaupun hanya kita menyembelih domba atau kambing, kemudian kita bagikan ke tetangga-tetangga kita gitu ya. Tapi buat saya tuh rasanya beda gitu. Terus kemudian setelah saya bisa korban, dulu kambing atau domba, kemudian alhamdulillah sekarang bisa sapi, rasanya juga tuh beda sekali gitu. Ada suatu kayak semacam kepuasan tersendiri gitu ya, yang mana nggak bisa kita bayangkan dengan perasaan gitu. Artinya, oke, mungkin hewan kurbannya kita bisa hitung dengan materi ya, tetapi rasa atau nilai daripada kurban itu sendiri di dalam hati sanubari saya tuh sungguh-sungguh sangat memuaskan hati gitu ya. Bukan artinya kita mau menunjukkan sesuatu, tidak, tetapi kita hanya ingin menunjukkan kita nih ikhlas gitu, mau bertakwa gitu pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu aja, Aristo. Mudah-mudahan saya berdoa Dr. Gi Karisa bisa segera akikah. Allah mudahkan segala urusan Dr. Gi Karisa ya. Amin, Allah amin. Terima kasih kalau Aristo. Iya, Kohani. Iya, kalau kita doakan, Karisa mau akikah? Untuk diri Karisa sendiri? Oh, insya Allah kok. Nah, kita doakan daging akikahnya dipotong, akikahnya barengan dengan walimah. Amin juga. Amin. Banyak nih. Amin, boleh kok daging akikah dibagiin untuk walimah, boleh. Boleh itu ya, boleh ya. Oh, kalau begitu Umi usul lagi kalau begitu. Tempatnya di Ponpes. Iya, tempatnya di Ponpes. Daging akikah dipotong pas walimah di tempat mualafah, tuh pasti. Masya Allah. Masih tuh itu. Mungkin Dokter Karisa yang jawab itu. Pertanyaan doa dari Kohani itu. Bingung dong. Luar biasa. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan mungkin? Dari Umi? Dari Umi alhamdulillah sudah pas. Jadi dengan berbincang ini kita menjadi semakin tahu betapa agungnya agama kita. Betapa sempurnanya kenikmatan di dalam Islam. Jadi semakin kita memasuki Islam, kalau kita masuknya itu secara utuh, secara menyeluruh, insya Allah kita pun akan bisa menikmatinya dengan secara menyeluruh pula. Nah, inilah yang disebut dengan istilah Islam kafah. Kalau kita kafah, kalau kita menyeluruh, enak udah. Pikiran kita, hati kita, perbuatan kita menjadi perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Nikmat banget. Insya Allah. Jadi jangan sampai, mohon maaf, berbagai macam peristiwa hidup ini seolah-olah kita perlu bertanya, jangan sampai gitu kan, hubungan kita yang demikian mesranya dengan Allah itu kemudian menjadi tercabik hanya karena apa? Hanya karena, mohon maaf, nafsu semata. Jangan sampai seperti itu, karena bagaimanapun nikmatnya iman dan nikmatnya Islam itu dibanding dengan apapun harta di dunia, apapun juga tahta dunia, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dan kenikmatan yang sempurna itu hanya ada di dalam Islam. Allahu Akbar. Barangkali itu sih. Baik, luar biasa ya.
Karena tadi seperti apa yang disampaikan oleh Umi, bahwa 11:30 ini kita harus sudahi, mengingat sebentar lagi kita masuk waktu sholat zuhur. Mungkin ada closing mungkin. Sebelum ditutup, Afwan Akhi Aristo, mungkin Afwan satu lagi dari Ketua Yayasan Irena Center, Ibu Nafitri, mungkin akan mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Kurban yang sudah bergabung. Baik, ini dengan Ibu Nafitri. Baik, tafadhol. Ya, baik, Ibu Nafitri. Kemudian ini beliau dengan Bapak Nurdin. Mungkin saya silakan ke Bu Nafitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas nama Yayasan Irena Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Sohibul Kurban yang telah mempercayakan amanahnya untuk dipotong bersama kami di sini. Alhamdulillah, insya Allah semua prokes dan nanti siap dibagikan. Demikian sekali lagi Sohibul Kurban semuanya dan juga para pembicara yang ada membuat bertambah hikmat acara Idul Adha ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak Nurdin, pengawas Yayasan Irena Center, mungkin ada pesan-pesan Pak kepada para Sohibul Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan jaza atas kurban diamanahkan kepada Pondok Pesantren Irena Center. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada para pekurban. Insya Allah pesannya adalah hari ini kita berkurban, maka ini menjadi permulaan awal pada kita semua bahwa semangat kurban menjadi sangat penting. Apalagi dalam suasana pandemi saat ini. Sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian para pekurban, insya Allah dagingnya tidak hanya daging akan sampai, tapi tentu saja takwa kita semua kepada Allah akan lebih Allah harganya. Amin. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Kak Aki Aristo dari Pondok Mualafah Irena Center. Kami melaporkan acara kurban hari ini insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi pemirsa, itu tadi kegiatan penyembelihan hewan kurban di Pondok Irena Center. Dan mungkin hari ini juga sedang berlangsung juga pemotongan hewan kurban di tempat Kohani mungkin juga sampai besok kalau tidak salah. Itu. Insyaallah ya. Jadi sangat luar biasa gitu. Mungkin sebelum saya tutup acara ini mungkin ada closing mungkin dari Umi atau dari Kohani dan Godondi atau teman-teman lainnya. Tafadhol silahkan. Kalau Umi sih sudah tadi ya. Coba yang lain-lain. Baik. Saya ingin memberikan sedikit kata-kata penutup. Kami dari Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid sungguh sangat berbahagia bisa melakukan acara ini bersama Umi Irena, bersama Ustadz Hani Kristianto, bersama Dr. Gigi Karisa ya. Kami sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Ikhlas Foundation, untuk Irena Center, ya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan mudah-mudahan acara kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Kami berharap kerjasama yang seperti ini bisa ditingkatkan di masa-masa mendatang, khususnya pada saat ini yang masih di dalam masa pandemi. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami sekali lagi mengucapkan juga terima kasih bagi para pemirsa atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan baik di dalam hal teknis maupun dalam tata bicara kami. Kurang lebih begitu, Ustaz Kuncir, saya kembalikan. Syukran. Mungkin dari Kohani? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya.
kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berbagi, bisa sharing, dan mudah-mudahan Allah jadikan ini juga amal pahala yang lain. Saya paling suka menutup dengan satu doa, Allahumma qtim lana bil islami, waqtim lana bil imani, waqtim lana bi husnul khotimati. Artinya terima kasih ya Allah telah menjadikan kami seorang muslim, dan jagalah iman kami agar kami mati dalam husnul khotimah. Nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Ya, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, mari dukung perjuangan dakwah guru-guru kita, baik dari Umi Irene Handono, begitu juga dengan Wahani, dengan ikhlasnya, begitu juga dengan Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, atau kita kenal dengan Geraha Mu'alaf. Nah, bagaimana luar biasa diskusi kita pada hari ini terkait kurban, walaupun ini kadang menjadi menjadi sesuatu yang kadang menjadi perdebatan besar, baik di kalangan internal Muslim sendiri atau juga mungkin mereka-mereka yang baru mu'alaf. Siapa yang dikorbankan? Ini sering terjadi. Sebenarnya kalau kita mau merujuk bahkan apa yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita tadi, tidak ada yang dikorbankan. Ismail tidak dikorbankan, Ishak pun juga tidak dikorbankan. Yang dikorbankan itu ya domba atau hewan ternak. Nah, yang melakukan itu adalah Islam. Jadi saya kira tidak perlu kita terjebak pada siapa yang dikorbankan. Tidak ada yang dikorbankan. Baik Ishak atau Ismail tidak ada yang dikorbankan. Saya kira itu. Jadi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, akhirnya tiba juga kita pada penghujung acara. Kami mengucapkan dari acara ini kami ucapkan mohon maaf jika kami ada salah-salah kata pada momen ini, pada Idul Adha ini. Kami dari para mu'alaf pejuang dakwah mau menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kami jika ada salah-salah kata. Akhir kata kami ucapkan yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.